Welcome back my YouTube channel, calon pengusaha sukses. Di versi kali ini, ya di tahun baru, saya akan melakukan yaitu pembuatan pupuk organik lagi, karena ini pupuknya sangat banyak, ini masih sangat banyak. Jadi peralatan terpalnya belum datang, jadi ini bersih-bersih dulu di sini ini. Sangat banyak, masih sangat banyak di sana. Nah, ini proses saya mengambil uren kambing seperti ini. Nah, terus ini rencana saya bikinkan di sini. Seperti di situ. Jadi plastiknya sementara kita lepas. Karena apa? Karena tempat kita sangat terbatas, ya. Jadi memanfaatkan lahan yang ada. Dan saya ingin bercerita kenapa saya melakukan ini. Awalnya di 2016 yang lalu, setelah kecelakaan, saya pernah nabrak orang dan meninggal dunia. Jadi saya habis-habisan. Jadi nggak ada uang, nggak ada apa, punyanya cuma HP satu saja. Itu ketika anak saya masih kecil dulu. Waktu itu saya lihat ini tayangan YouTube tentang orang-orang sukses, motivasi sukses. Tetapi waktu itu karena paketan masih sedikit, cuma 10.000 apa berapa itu ya belinya. Itu saya lihat channel Success Before 30. Jadi di situ saya lihat motivasi tentang sukses. Jadi saya dengar, saya lihat. Kemudian waktu saya yang terakhir itu, kuncinya kesuksesan itu adalah keberanian. Jadi waktu itu terus habis paketannya. Jadi yang saya ingat cuma keberanian saja. Jadi terpaksa HP saya terus saya jual untuk saya mulai melakukan penanaman cabai. Waktu itu HP cuma laku berapa ya, 500 atau berapa. Terus saya belikan jaring, karena saya tahu karena kohe ini katanya kan sangat bermanfaat buat tanaman. Nah, akhirnya saya pupuk sama kohe yang belum fermentasi dan tidak tahu ilmunya sama sekali. Alhamdulillah tanamannya keriting semua, jadi tidak ada yang berbuah. Jadi itu yang ingin saya ceritakan. Kemudian yang kedua, kalau kita hanya pelihara kambing terus kita hasilkan anakannya, bisa dipastikan rugi. Karena saya udah 5 tahun ini pelihara kambing. Kalau dari maklar, belinya dari pasar itu jelas kita rugi. Sering saya rugi. Belinya hamil 2.300.000. Saya pelihara, punya anak 1 betina. Saya jual cuma ditawar 2.000. Jadi saya sudah rugi tenaga, rugi uang. Kemudian yang ada lagi, beli lagi jantan, harga 2 juta. Saya pelihara sampai setahun ya, harganya tetap segitu.
Kemudian belum lagi penyakit-penyakit, kematian. Jadi sering saya mengalami kerugian-kerugian itu. Dan akhirnya saya berpikir keras, bagaimana peternakan ini agar supaya tidak rugi. Saya pikir, terus saya merenung di bawah kandang. Gimana caranya beternak ini bisa untung. Saya pikir terus, belum punya HP, belum kuat beli HP lagi ya, jadi tidak tahu. Jadi prosesnya itu lama sekali. Jadi ini kohe kambing ini, yang pertama dulunya saya langsung pupukan ini ke tanaman yang belum fermentasi ini. Wah, tumbuhannya kuning semua. Jadi tidak subur sama sekali. Terus kemudian saya bakar, saya ayak, saya ambil yang lembut itu. Wah, juga kuning karena nutrisinya nggak ada kan. Wah, akhirnya gimana ini caranya biar bisa saya semprot pakai ini urin kambingnya yang belum fermentasi, pada keriting semua. Dan lambat laun akhirnya saya putuskan saya harus punya informasi, saya harus beli HP, saya harus pasang wifi. Nah, dari situlah saya mulai belajar informasi baik dari YouTube maupun dari jurnal-jurnal. Saya baca terus. Barusan hampir 10 tahun itu baru menemukan resep yang pas. Akhirnya saya bikin ini bakteri sendiri untuk menghancurkan ini kohe, bakteri fermentasi ini. Dulunya saya beli pakai itu yang dijual di pasaran itu, tapi lama-lama saya berpikir kalau saya beli terus ini bisa menghabiskan uang banyak ini. Akhirnya saya cari terus apa sih bakteri-bakteri yang bisa untuk mengfermentasi ini kohe kambing. Ya, akhirnya saya belajar tentang jurnal-jurnal POC. Akhirnya sekarang sudah bisa bikin sendiri bakteri fermentasi, yaitu Super Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Jadi sangat luar biasa. Jadi kayaknya itu lebih bagus daripada yang dijual di pasaran itu. Alhamdulillah. Terus kemudian yang selanjutnya, karena ini kohenya kan masih banyak, ini nunggu paketan datang. Nanti setelah datang kita akan buat seperti ini. Ini yang sudah kemarin nih saya tutup ini. Kemarin itu tinggi segini, tinggi. Ini sudah beberapa hari ini mulai ini kempes ini. Dan ini suhunya sangat panas ini. Sangat panas. Dari suhu inilah fermentasi akan terjadi. Dan diusahakan limbah-limbah dari peternakan kambing itu jangan sampai ada yang tersisa, jangan ada yang terbuang percuma. Jadi semuanya berguna, bisa dijual, bisa untuk sendiri. Kalau ini lama-lama dibiarkan sendiri, nggak difermentasi, tapi butuh waktu yang lama, bertahun-tahun ya, ini hancur ini akan jadi yang namanya humus.
Humus sendiri kan akan menjadi pupuk buat tanaman. Ya, kiranya cukup sekian. Ingin sharing berbagi ya, berbagi tentang pengalaman. Bila ada yang bermanfaat, tolong di like. Kalau tidak ada yang bermanfaat, kalau tidak suka, tolong di skip aja. Tinggalkan channel ini sekarang juga, oke? Kiranya cukup sekian. Salam hebat luar biasa.